Tubuh seorang wanita pegawai salah satu bank di Tangerang ditemukan dalam sebuah box hitam di bawah jembatan. Penemuan tersebut mengejutkan banyak pihak, terutama karena wanita itu dikenal berpenampilan anggun dan berkarir mapan. Menurut beberapa sumber, peristiwa itu terjadi setelah ia bertemu dengan seorang pria di sebuah hotel. Diduga ia menyewakan jasa pribadi kepada seorang laki-laki. Namun, apa yang sebenarnya terjadi hingga akhir hidupnya guys, sehingga menyisakan tanda tanya besar, terutama tentang sisi lain dari kehidupannya yang jarang diketahui orang. Nah guys, bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, dimana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Dalam Box di Pantai Indah Kapuk. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Tangerang, Banten pada tahun 2016. Seorang wanita bernama Farah bekerja sebagai resepsionis di Bank Bukopin selama sekitar 3 tahun. Ia tinggal di Kelurahan Sudirman, Kecamatan Jeleduk. Ia juga kuliah di Universitas Terbuka di Tangerang dengan jurusan Manajemen Ekonomi dan mengambil kelas di malam hari. Menurut teman-temannya, Farah dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya dari pagi hingga malam untuk bekerja dan menuntut ilmu guys. Meskipun memiliki karakter yang pendiam, Farah sangat peduli terhadap teman dan keluarganya. Bahkan menurut pamannya, Farah pernah merencanakan untuk menyekolahkan adiknya ke pesantren dan berkeinginan memberangkatkan orang tuanya ke Tanah Suci Mekah. Pada tanggal 12 Juli tahun 2016, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Amiruddin, seorang petugas keamanan yang bertugas di pusat kota Jakarta Utara, sedang mengamankan wilayah sekitar jalan Pantai Indah Kapuk. Ketika memeriksa kondisi di sekitar jembatan, dia melihat sebuah kotak yang dibungkus dengan plastik hitam. Awalnya Amiruddin mengira bahwa bungkusan itu hanyalah sampah yang dibuang sembarangan oleh seseorang di bawah jembatan. Namun setelah mendekat sekitar 5 meter, tiba-tiba dia mencium bau amis yang menyengat dan langsung terasa sangat tajam di indera penciumannya. Merasa ada yang janggal, dia pun memutuskan untuk memeriksa dan membuka plastik hitam itu. Setelah berhasil membuka bungkusan tersebut, Amiruddin langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalam bungkusan itu terdapat tubuh seorang wanita dalam keadaan meringkuk, dengan kaki dan tangan terikat. Amiruddin segera melapor kejadian tersebut kepada atasannya, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan ke pihak berwajib. Tak lama setelah itu, petugas keamanan bersama pihak medis tiba di lokasi kejadian dan segera mengamankan tempat tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tubuh wanita itu ditemukan memiliki beberapa ciri khas, seperti perhiasan yang masih terpasang di tubuhnya dan tato dengan tulisan nama di kakinya. Pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Petugas medis segera mengidentifikasi jasad wanita itu. Beberapa jam setelahnya, identitas korban dan penyebab kematiannya berhasil terungkap. Jenazah yang ditemukan dalam bungkusan plastik hitam itu adalah seorang wanita bernama Farah Nikmah Ridallah, berusia sekitar 23 tahun yang tinggal di Tangerang Selatan. Setelah proses identifikasi selesai, pihak kepolisian mengkonfirmasi kepada keluarga korban dan segera diantar untuk dimakamkan. Pihak berwajib pun segera melacak jejak korban beberapa jam sebelum korban ditemukan tewas. Hasil penyelidikan mengarah pada seorang terduga pelaku,
yang teridentifikasi melalui pesan singkat di ponsel milik teman dekat korban. Dalam pesan itu, korban mengkonfirmasikan bahwa dirinya berada di sebuah apartemen dan sedang bersama seorang pria lanjut usia yang menjadi pelanggannya. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian melacak alamat apartemen pelaku yang berada di lantai 27 kamar nomor 5. Ketika petugas melakukan penangkapan di lokasi tersebut, pelaku yang diketahui bernama Calvin Suepargo dan berusia 52 tahun sempat membantah tuduhan tersebut. Ia beralasan tidak tahu apa-apa mengenai korban. Namun tanpa ragu, pihak kepolisian langsung meringkusnya dan membawanya ke kantor kepolisian di Jakarta Utara. Setelah berada di ruang interogasi, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatannya. Calvin kemudian bercerita bahwa dia baru bertemu dengan Farah 2 kali, dan pada pertemuan kedua, mereka sepakat untuk membuat sebuah kesepakatan rahasia. Calvin yang merupakan seorang pengusaha burung walet, mengungkapkan bahwa perkenalan pertama dengan Farah terjadi melalui teman-temannya yang kemudian memberinya nomor ponsel wanita tersebut, dan setelahnya mereka mulai berkomunikasi. Menurut penuturan Calvin, dia juga diberitahu bahwa Farah adalah seorang wanita yang bisa diajak tidur, dan komunikasi mereka pun akhirnya berfokus pada kesepakatan tersebut. Namun dalam pembicaraan awal mereka selalu menemui jalan buntu. Negosiasi mengenai harga selalu berakhir tanpa kesepakatan karena Farah selalu mematok harga yang tinggi. Bahkan Farah menginginkan beberapa fasilitas khusus jika mereka akan bertemu dan menghabiskan malam bersama. Karena hal itu membuat Calvin merasa ragu karena harga yang ditetapkan Farah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita lain yang pernah tidur bersamanya. Namun karena rasa penasaran yang begitu besar, dia akhirnya memutuskan untuk mencoba sensasi baru yang dijanjikan oleh Farah. Baginya harga yang tinggi tentu sebanding dengan kualitas. Maka pada tanggal 8 Juni tahun 2016, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu, dan Farah akan datang ke apartemen Calvin di apartemen Marina Tower B. Sekitar pukul 7 malam, Farah sudah berada di lobi apartemen dan Calvin menjemputnya. Mereka kemudian naik ke lantai 27 menuju ke kamar Calvin. Setelah berada di dalam kamar, mereka mulai saling berbincang hingga akhirnya Calvin mengajak Farah untuk berhubungan. Menurut penuturan Calvin, setelah selesai, dia membiarkan Farah tertidur di sampingnya hingga pagi. Sebelum tidur, Calvin juga sudah melakukan pembayaran sebesar 4 juta rupiah kepada Farah sebagai bagian dari kesepakatan mereka. Keesokan harinya, setelah mereka bangun, Calvin mengajak Farah untuk turun ke bawah mencari sarapan. Mereka makan di salah satu restoran yang ada di apartemen tersebut, kemudian kembali naik ke atas menuju kamar Calvin. Di dalam kamar, Calvin kembali mengajak Farah untuk berhubungan lagi. Namun Farah menanggapi dengan ketus, mengatakan bahwa dia sudah dicari oleh orang tuanya dan harus segera pulang. Farah juga memberikan sindiran tajam kepada Calvin, menyebutnya sebagai pria yang loyo, dan menyebut bahwa menyewanya adalah hal yang percuma. Kata-kata tersebut benar-benar menyakiti hati Calvin dan membuatnya marah. Semula Calvin berpikir bahwa dengan memberikan 4 juta, dia akan merasakan sensasi yang baru. Namun perlakuan Farah yang tidak menghargainya membuatnya kehilangan kendali. Beberapa menit setelah itu, Calvin mendorong kepala Farah ke dinding apartemen dan mulai Setelah 15 menit, Farah akhirnya menyerah dan mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan pria tua itu. Setelah melakukan tindakan tersebut, Calvin mulai mencari cara untuk menghilangkan jejaknya. Ia memutuskan untuk membuang jasad Farah ke tempat yang sepi. Calvin kemudian membungkus tubuh Farah, memasukkannya ke dalam sebuah box, dan mengikat kaki serta tangannya. Pada tanggal 10 Juli tahun 2016, Calvin membawa bungkusan hitam itu dari kamarnya menuju parkiran menggunakan troli, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Ia memutuskan untuk membuangnya di kolong jembatan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Namun perbuatan jahat Calvin tidak berlangsung lama. Belum 1 hari melakukan aksinya, perbuatannya akhirnya terungkap. Pihak kepolisian berhasil menangkapnya di kamar apartemennya sendiri.
Kabar buruk tentang kematian Farah benar-benar mengejutkan keluarga besar Farah. Mereka tidak bisa mempercayai keterangan yang diberikan oleh pelaku mengenai kronologi kejadian, terutama saat pelaku mengatakan bahwa Farah adalah seorang wanita simpanan dan telah menyewa jasanya. Keterangan-keterangan tersebut langsung dibantah oleh keluarga Farah. Mereka menegaskan bahwa Farah tidak mungkin melakukan pekerjaan yang menjijikan itu, karena sejak kecil Farah dibekali dengan ilmu agama yang kuat dan nilai-nilai itu terus tertanam dalam dirinya hingga ia dewasa. Namun meskipun pihak keluarga berusaha membela Farah, penjelasan mereka ternyata tidak dapat mengelak dari fakta yang terungkap. Bukti-bukti yang ditemukan seperti pesan singkat antara Farah dan pelaku menunjukkan kenyataan yang sulit dibantah. Bukti-bukti tersebut menjadi salah satu faktor kuat yang membuktikan bahwa pernyataan pelaku mengenai hubungan mereka bukanlah kebohongan belaka. Akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan, di mana ia diadili atas tindakannya terhadap korban. Kelvin pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara. Keputusan itu membuatnya harus menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Pesan yang bisa diambil dari kejadian ini adalah bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, pasti memiliki konsekuensinya. Tidak ada yang dapat melarikan diri dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Nah guys, bagaimana dengan bapak tua ini guys? Harusnya kan ya fokus pada agama, tobat atau apa. Ini malah malah main wanita dia guys ya. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangatlah membantu. Salam waspada guys. Bye-bye.